Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penjabat yang ingin maju di pemilihan kepala daerah harus mundur dari jabatannya. Aturan tersebut diberlakukan mengingat adanya sejumlah penjabat kepala daerah yang akan maju di pemilihan kepala daerah. Sejumlah penjabat kepala daerah disinyalir akan maju di Pilkada 2024. Para penjabat yang akan maju bersaing di Pilkada harus mundur dari jabatannya sebelum mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hal ini tercantum pada Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang terdapat larangan ASN terafiliasi dengan partai politik. PJ ini sepanjang tentu mereka punya hak politik juga untuk mereka dipilih. Cuma memang ada beberapa aturan yang mengatur. Misalnya ASN itu yang akan mencalon, maka mereka sudah harus berhenti dari ASN pada saat penetapan pasangan calon 22 September. Ada lagi persyaratan yang lain, diantaranya tidak boleh penjabat kepala daerah itu running pada saat dia menjabat, ya nggak boleh. Dia mengundurkan diri atau kita berhentikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan segera mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat kepala daerah mengenai keikutsertaan dalam pilkada. Saat ini, Mendagri sedang merekap penjabat kepala daerah yang ingin maju ke pilkada. Kementerian Dalam Negeri akan mempersiapkan pengganti penjabat kepala daerah yang maju. Dari Jakarta, Iman Fajar, Yodia Wiwaha, TV One mengabarkan. Sekian itu yang menjadi penyelenggara pemilunya. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Hugua, mengusulkan agar politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dilegalkan. Sontak usulan ini pun menjadi sorotan berbagai pihak mengingat masih maraknya politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Usulan agar praktik politik uang atau money politik dalam pemilu dilegalkan mengemuka saat rapat kerja evaluasi pemilu dan persiapan pilkada digelar Komisi 2 DPR. Usulan ini datang dari anggota Komisi 2 DPR fraksi PDI Perjuangan, Hugua. Menurut Hugua, politik uang saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Praktik politik uang seharusnya dibolehkan, namun tetap diatur batasannya dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU. Tidakkah kita pikir money politik dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politik ini keniscayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing-kucingan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Jadi pertarungan para saudagar. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai usulan mengenai regulasi politik uang merupakan bentuk sindiran lantaran masih marak terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dirinya menyatakan tidak setuju untuk mengakomodasi money politik di PKPU terbaru. Tadi kan gini, ada teman-teman yang ya sebetulnya marah lah ya, beberapa kawan-kawan di Komisi 2 ini terhadap apa yang mereka hadapi. Ini bukan soal ada beberapa kawan-kawan Komisi 2 yang nggak terpilih, tapi mereka melihat, menyaksikan secara langsung bahwa praktek-praktek itu masih ada. Makanya tadi sebenarnya sindiran itu yang disampaikan oleh Pak Hugua itu bahwa ya udahlah kalau misalnya nggak bisa ya udah dilegalkan aja. Tapi kan nggak bisa begitu juga. Ya, artinya kan kita nggak boleh permisif terhadap praktek-praktek yang itu kan tidak mendidik masyarakat kita ya, menjadi masyarakat yang bermoral dan segala macam itu. Makanya kalau kami sih dari awal pengennya di Komisi 2 itu bertekad untuk menghilangkan praktek itu. Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat melegalkan politik uang sama saja dengan melanggar undang-undang yang tidak menyelesaikan persoalan.
money politik itu adalah pelanggaran terkait dengan undang-undang, artinya dilarang dan itu haram, tidak boleh dilakukan. Kalau diminta atau ingin dilegalkan, tentu ya bangsa ini akan rusak. Kita ini ya ada aturannya saja, ada undang-undangnya saja, money politik itu dilarang, tidak boleh dilakukan, itu terjadi dan sangat masif. Dilarang saja dilakukan, apalagi dilegalkan, maka ya korupsi itu ya ke depan akan makin menggila. Jadi saya melihatnya dari sisi mestinya kalau money politik itu banyak dan masif, mestinya kan diantisipasi oleh para anggota DPR itu. Untuk apa? Untuk bisa paling tidak diminimalisir, bukan meminta dilegalkan. Politik uang selama ini memang masih menjadi cara instan untuk meraih suara dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Praktik politik uang tampaknya masih marak terjadi meski ada ancaman pidana. Tim TV One mengabarkan.